Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lingga Pos Online dalam podcast Ngopi, Ngobrol Soal Pilkada. Hari ini kami bersama pengamat politik dari Direktur Pusaka Sembada, nggak susah nih nyebutinnya, atau Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, yaitu Dr. Kandidat Ngimadudin SAG MH, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua STAI Bumi Silam Pari Lubuk Linggau dan juga mantan Ketua KPU Musirawas. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, Mas, kita bisa dimulai, Mas, ya? Bisa Oke, langsung bisa. Jadi begini, Mas, ya. Mas Ngimadudin kan maksudnya orang lama lah, sudah lama, sudah tahu lah karakteristik masyarakat Musirawas dalam memilih dan bagaimana lah. Nah, mungkin pengamatan Mas Ngimad selama ini, mungkin keresahan atau keinginan masyarakat Musirawas itu bagaimana, Mas, dalam saat-saat ini mendekati pilkada lah? Pengamatan itu kadang-kadang bisa juga salah, juga benar. Tapi kita sebagai pengamat umumnya, karena saya juga termasuk boleh dikatakan sebagai masyarakat Musirawas, karena istri saya kan orang Musirawas, ya. Gitu kan. Jadi termasuk yang di pedalaman ini. Kalau yang di pedalaman itu kan sederhana ya, kalau melihatnya itu kan sederhana dalam artian kalau melihat keresahan hari ini itu sebenarnya keresahan ketika janji-janji kampanyenya itu yang dulu itu belum terrealisasi. Itu aja keresahan itu. Itu keresahan gitu. Ya. Karena kan tetap saja yang namanya masyarakat itu tidak apa ya, jejak digitalnya itu kan nggak bisa dihapus, bahwa pada saat momentum pilkada itu seorang calon kepala daerah mengumbar berbagai macam rencana, visi misinya ya, mimpi ke depan tentang Musirawas seperti apa. Nah, tentunya berangkat dari situ, ketika pada saat masyarakat Kabupaten Musirawas memilih, itu kan selalu ingat dengan janjinya itu tercapai atau tidak. Nah, ya tentu saja indikator ketercapaian itu yang menjadi keresahan daripada masyarakat Kabupaten Musirawas yang banyak, kalau nggak salah ya. Ya, mungkin saya waktu itu ada di dalam juga untuk ikut nimbrung untuk memformulasikan ya, visi misi itu kan untuk diangkat ke 5 tahun yang akan datang. Tentunya dengan berbagai macam hari ini yang menjadi titik catatan ketika kemiskinan Musirawas itu naik. Ya. Dari tahun sebelumnya, kalau tidak salah itu tahun sebelumnya 13 dan hari ini menjadi 14. Nah, itu tentunya naik. Dan jika kita kita asumsikan dengan dengan Provinsi Sumatera Selatan yang tingkat kemiskinannya itu 11,78% kalau tidak salah, artinya kan ya, jomplang bahasa Jawanya. Nah, itu tentunya keresahan ya, keresahan di masyarakat tentang bagaimana kepemimpinan yang hari ini dijalankan. Itu keresahan itu tentunya, gitu kan. Kira-kira demikian. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh Mas? Misalnya ya kan ini kan bukan hanya pemerintah lah, mungkin ini kan ada stakeholder terkait untuk dalam menangani persoalan ini. Mungkin bagaimana nih yang harus dilakukan? Pemimpin itu sebenarnya harus mendengar ya. Pemimpin itu harus mendengar. Mendengar aspirasi masyarakat yang sebenarnya itu seperti apa, itu harus mendengar. Mendengar dalam artian setiap pengaduan itu tidak mesti harus dikonter, tidak. Karena memang yang namanya pengaduan pengaduan masyarakat itu kan real. Pengaduan di tengah masyarakat itu kan fakta. Berdasarkan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, dulu pernah dijanjikan dengan jalan mulus misalkan itu kan.
Ya sampai hari ini kan, ya walaupun belum selesai ya 3 tahun gitu kan. Tapi persentase jalan mulus yang mampu mengangkat ekonomi rakyat sehingga tidak miskin kan belum signifikan. Signifikan. Iya. Itu yang harus itu menjadi catatan bagi seorang pemimpin ketika harus mendengar. Apapun keluhan masyarakat di tengah lapangan itu tidak boleh dikanter. Namanya pemimpin tempat mengeluh rakyat gitu loh. Jadi harus diterima. Harus diterima. Loh, kalau nggak mau dikeluhi semua rakyat, nggak usah jadi pemimpin kan gitu. Jadi bahasanya kan gitu kan. Ya istilahnya kalau kita belajar dari sisi keislaman, Umar bin Khattab atau baginda Nabi itu kan memang tempatnya orang ngeluh gitu kan. Ya. Karena emang apa tuh standar kepemimpinan itu ketika dia mampu merespon keluhan-keluhan masyarakat, itu kan yang dihadapkan masyarakat. Ya. Tapi kalau ya mohon maaf apa ya tata kelola pemerintahan itu sendiri kurang kurang responsif, ya berakibat juga terhadap apa yang terjadi di tanah lapang. Artinya mendengar dan responsif. Dan jangan ukurannya ketika seorang pemimpin itu bangun daerah punya penghargaan mania tuh. Jadi semuanya diukur dengan penghargaan. Hari ini kalau tidak salah Kabupaten Musirawas dapat penghargaan sebagai pemimpin tercepat membangun infrastruktur. Ya, ada soalannya kan pertanyaan mendasar. Mampu nggak mengangkat taraf ekonomi rakyat? Mampukah persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Musirawas itu hanya terselesaikan dengan infrastruktur? Itu yang harus Artinya membangun itu kan komprehensif, bukan hanya bukan hanya persoalan-persoalan faktur. Nah itu kira-kira demikian. Oke, kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Oke, masih bersama kami di podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Ini Mas Imat. Jadi ini kan Musirawas ini kan bersama dengan daerah lain seluruh Indonesia, kita bahkan tahun ini serentak melaksanakan pilkada. Nah kalau untuk Musirawas ini, kalau menurut pengamatan Mas Imat, perlu nggak pemimpin yang lama? Apa memang harus regenerasi atau seperti apa? Ya sebenarnya semuanya memungkinkan ya, yang lama memungkinkan, yang baru memungkinkan. Hanya saja kan rekam jejak atau peninggalan pemimpin yang lama itu kan menjadi evaluasi kan gitu. Dalam artian incumbent tentunya bukan yang lama-lama kemarin kan, karena saya yakin seluruh bupati yang ada di Kabupaten Musirawas sudah memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Musirawas. Akan tetapi Kabupaten Musirawas ini kan usianya sudah 78 kalau tidak salah ya. 78 itu bukan waktu yang singkat ya. Harusnya sudah menjadi dewasa itu. Tapi kenapa kok kita miskin terus di seluruh Sumatera Selatan? Nah ini kan perlu penanganan yang extraordinary gitu kan bahasa kita. Daerah itu perlu penanganan extraordinary gitu kan. Tidak cukup hanya tidak cukup di bangku-bangku kebijakan, memang harus turun langsung gitu. Nah, potensi untuk baik yang lama yang baru tentunya itu sesuatu yang mungkin tidak usah kita bahas, semuanya punya potensi. Tapi hanya saja ketika Musirawas akan kembali, nah kan gitu bahasanya, Musirawas akan kembali kepada hal yang sama seperti ini, ya tentunya masyarakat yang harus berpikir, ya masa jatuh ke lubang yang sama misalkan gitu kan bahasa kita itu kan kayak gitu kan, masa kita jatuh ke lubang yang sama. Artinya pembangunan itu harus seluruhnya bersinergi, stakeholder yang lain harus diajak. Jangan berdasarkan suka dan tidak suka. Iya, karena semuanya putra Musirawas, semuanya ingin membangun Musirawas. Tapi ketika nggak ada di barisan kita lalu tidak dipakai kan gitu. Nah itu yang susah kita itu kan. Politik kita itu kan politik antagonis hari ini ya. Siapa yang kritik, itu bukan orang lain. Politik antagonis kan. Padahal di negara demokrasi kita ini kan tidak boleh ada politik kayak gitu. Semuanya punya peran.
apapun itu perbankan kan gitu. Nah, persoalannya kita memang betul mengharapkan stakeholder-stakeholder yang ada itu untuk bersama-sama membantu. Tetapi kelihatannya kadang-kadang ini kan itu. Ketika kita ada memberikan masukan sedikit, itu dianggap sebagai apa, kontraproduktif bagi pemegang kekuasaan kan gitu, yang rusak gitu kan. Karena apa? Musirawas ini kan luas, 14 kecamatan ini kan luas. Hampir 200 lebih apa itu desa dan apa itu kelurahan ya. Ini kan perlu penanganan yang cepat, perlu penanganan yang apa sesegera mungkin dalam setiap persoalan yang ada. Potensi luar biasa. Iya kan? Apa yang nggak ada di Musirawas? Hasil mingguan ada, bulanan ada, harian ada, semuanya ada. Potensi ekonomi cepat kan. Nah itu kan perlu apa itu cepat tanggap bagi seorang pemimpin. Nah oleh karena itu yang diharuskan oleh pemimpin itu ya rangkullah seluruh stakeholder. Justru kritik-kritik yang tajam itu yang benar. Karena kritik yang tajam itu membangun kan. Sayang 3 tahun mau menjelang 5 tahun, tetapi tidak apa itu pemimpinnya justru tidak konstruktif. Hanya apa namanya itu seremonial aja. Dan saya dapat informasi katanya ini dan salah saya kan itu kan. Kadang rapat aja susah gitu kan, sebulan belum tentu sekali rapat katanya kan, mudah-mudahan salah gitu kan gitu. Mudah-mudahan apa itu. Nah ini kan menandakan bahwa birokrasi kita tuh birokrasi antagonis gitu loh, bukan birokrasi populis. Padahal dalam demokrasi yang diperlukan birokrasi populis kan. Nah untuk Musirawas itu, karena Musirawas ini kan heterogen. Hari ini kan heterogen sangat heterogen. Iya. Dan itu semuanya harus diakomodir kan. Dan ya apa ya, kita jangan sampai hal-hal yang kecil, letupan-letupan kecil nanti kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu ya lagi rangkullah seluruh stakeholder itu, diajaklah baik-baik. Jangan persoalan suka dan tidak suka. Nah, bahaya ini kan. Yang kritik tidak suka, yang muji padahal jebloskan suka. Nah itu yang bahaya kan. Kritik membangun. Iya, padahal kritik membangun kan ini itu kan. Ya, itulah kira-kira untuk Musirawas ke depan itu. Ya, stakeholder itu betul-betul dirangkul sebaik-baik mungkin kan itu kan. Ya, kita kira-kira. Oke, kita lanjut setelah ini. Oke, masih bersama kami di podcast Ngopi, ngobrol soal pilkada. Masih bersama Mas Nimadudin. Oke Mas, selanjutnya mungkin kira-kira kriteria pemimpin Musirawas masa depan seperti apa nih yang ideal seperti itu? Jadi membangun daerah itu yang harus dipahami oleh seorang pemimpin itu satu, dia ngerti masalah daerah. Ngerti masalah daerah. Dia punya tahu tentang kekuatan yang dimiliki oleh daerah. Nah, dan dia tahu tentang kelemahan daerah, potensi ya, kekuatan ya. Ya ada 3 itu kira-kira. Nah, jadi kalau pemimpin udah tahu itu biasanya pemimpin punya gagasan. Ya, karena dia tahu dari kelebihan, kelemahan dan macam-macam. Betul. Misalkan permasalahan hari ini di Kabupaten Musirawas tentang lemahnya produktivitas pertanian misalkan. Nah, kalau dia punya kan terus tahu cara mengatasinya, peluangnya tahu, artinya yang digagas ya tahu kan gitu. Begitu juga mungkin misalkan seorang pemimpin tahu bahwa Musirawas itu punya potensi kelemahan terhadap SDM, sumber daya manusia. Nah itu harus digagas. Kenapa potensi kenapa Musirawas itu sumber daya manusianya rendah misalkan. Nah itu harus Nah repotnya kadang-kadang menjadi kepala daerah itu cuma euforia gitu loh. Seneng karena emang mohon maaf ya punya garisan tangan tadi. Udah tahu saya mau apa itu. Punya punduk bahasa kita ya. Punya punduk gitu kan, punya garis tangan. Pasti hampir euforia mau mencalonkan diri tanpa mengetahui problematika atau kekuatan, kelemahan, potensi yang ada di daerah Kabupaten Musirawas misalkan. Nah,
Lebih celaka misalkan begini, tidak tahu, tidak punya gagasan, nyampaikan gagasan itu tidak bisa. Ya kan? Ya, bagaimana? Ya. Bagaimana orang mau membangun ketika pimpinannya itu mau menyampaikan gagasan nggak bisa? Kan repot kita kan gitu. Karena yang paling terpenting tugas leader itu menyampaikan gagasan. Mimpi saya begini loh untuk Kabupaten Musirawas. Nah, bukan sekedar kompak-kompakan nyanyi, bukan hebat-hebatan nyanyi, bukan. Tapi bagaimana setiap jengkal permasalahan yang ada di Kabupaten Musirawas itu mampu dia tangkap untuk digagas dan kemudian menjadikan sebuah solusi terhadap masyarakat di Kabupaten Musirawas. Itu yang paling penting. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kalau memang pemimpin nggak punya gagasan, ya nggak usah nyalon. Ya, potensi itu. Ya. Jadi kalau pemimpin nggak punya gagasan, nggak usah nyalon, betul itu. Karena repot nanti masyarakat menerjemahkan apa yang dia inginkan itu repot. Nah, tahu-tahu ketika jalannya pemerintahan dikritik dia marah kan gitu kan. Nah, gitu yang betul kan. Jadi seperti ini Mas. Kita sudah lihat sekarang ini masing-masing bakal calon lah kita lihat kan. Memang sudah banyak bermunculan. Ada yang lama, ada yang baru, ada politisi, ada yang pengusaha, ada yang muda, ada yang tua. Nah, mungkin potensi ini bagaimana Mas? Apakah peluangnya maksudnya? Nanti kira-kira bagaimana nih peluang Musirawas ini untuk para calon ya? Para calonnya. Seperti apa nih? Artinya apa tuh calon-calon yang ada? Ya, calon-calon kan sudah banyak sekarang ya, siap menyatakan mau maju. Nah, peluang mereka ini seperti apa nih sekarang nih? Ya, kalau bicara peluang tentunya akan membuat peluang yang sama ya. Tidak ada yang superior juga. Incumbent juga tumbang bisa kan itu. Ya, karena ada contoh. Ya, contoh sudah ada. Kurang apa Amerika Serikat? Seorang negara superpower dengan mohon maaf hasil survei demikian meyakinkan. Seorang Hillary Clinton tumbang oleh Donald Trump pada saat itu kan. Dan masih banyak Donald Trump juga tumbang dengan Joe Biden gitu. Dan itu akan menjadi sirkulasi gitu kan. Artinya kalau masyarakat itu di berbagai macam tingkatan sudah mengeluhkan sebuah kepemimpinan, ya tunggu aja itu karma politiknya dia akan tumbang. Oleh karena itu ya yang incumbent nggak boleh jumawa, walaupun dia punya struktur lengkap sampai tingkat bawah. Ya istilahnya strukturnya itu TSM lah ya. Strukturnya itu TSM lah ya. Tapi tidak boleh jumawa. Iya, ya suatu saat dia kan tumbang bisa kan? Ya, ada contoh. Contohnya lah nggak ada gitu kan. Oleh karena itu ya sekarang itu kan masyarakat sudah pinter, sudah pandai. Di ujung dusun sana sudah tahu tentang informasi yang masuk, tentang informasi yang bakal yang penghasil hasil-hasil pembangunan selama kepemimpinan kepemimpinan tertentu ya saya nggak mau menyebutkan, dan ini kan menjadi sebuah evaluasi bagi penduduk di ya kadang-kadang kita sederhana aja ketika kita survei di di tengah desa gitu kan, ketika ditanya Pak ke depan gimana pemilihan bupati, Aida aku nanya cak bupati yang baru deh. Sederhana kadang tapi itu kenyataan. Coba kalau kita survei itu kan di desa gitu kan, misalnya ada sekitar 30 desa itu kan harus jadi perhatian serius juga bagi incumbent kan gitu. Nah untuk itu juga saya yakin ke depan pemimpin itu perang gagasan. Siapa yang mampu memberikan gagasan yang baik untuk Kabupaten Musirawas, ya mudah-mudahan itu yang akan bakal diterima oleh masyarakat. Dan tidak jaminan semua, tidak jaminan semua. Semuanya harus berjuang merebut hati rakyat. Sekali lagi, incumbent pun saya ingatkan bisa tumbang dengan dengan calon-calon yang lain, dengan calon-calon yang lain istilahnya semuanya punya peluang, punya peluang. Oke. Jadi begitulah tadi bincang-bincang kami dengan Mas Imaduddin bahwa sekali lagi bahwa siapapun yang ikut pilkada di Musirawas bisa memiliki peluang untuk menang, tentunya dengan gayanya masing-masing untuk memperoleh suara dari masyarakat.
Mungkin ini Mas, terakhir mungkin Mas. Jadi bagaimana nih mungkin untuk Pilkada Musyawarah 2024? Ya, saya itu selalu bernostalgia untuk apa itu di Musyawarah itu mempunyai pemimpin-pemimpin yang cekatan, terengginas bahasa Jawa itu kan itu, terengginas. Dan dalam hal-hal tertentu sifat-sifat terengginas itu kayaknya apa itu harus diisi oleh daerah-daerah muda di situ. Ya, yang mampu responsif, yang mampu efektif, efisien dalam langkah. Ini sepertinya kalau dari sisi ilmu pengetahuan, anak daerah-daerah muda ini agak mempunyai peluang cukup besar gitu kan. Karena mungkin masih penuh dengan gagasan, inovasi, kreativitas ya untuk membangun daerah. Ya kalau memang sebenarnya kalau gagasan-gagasan tidak muluk-muluk amat, misalnya itu ya mungkin saya memberikan saran supaya ya tidak hanya cukup lah untuk sekedar ikut-ikut pilkada, tapi betul-betul mempunyai visi misi yang genuine lah tentang Kabupaten Musirawas. Itu yang ingin saya harapkan artinya pemimpin yang betul-betul responsif, tahu betul apa yang dikehendaki oleh rakyat itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nyimat atas waktunya. Oke, demikianlah podcast Ngopi kali ini bersama pengamat politik Mas Nyimadudin. Kita akan kembali lagi dengan podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.